Salam, kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan buat saudara dan saya di Minggu Trinitatis yang ke-22 ini terambil dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Dikatakan firman Tuhan demikian. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan khotbah minggu ini berada di dalam tema Injil yang membaharui, Injil yang menyempurnakan, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Seolah-olah Allah nggak punya kekuatan begitu ya, tapi bukan demikian pemahamannya. Bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah sendiri yang adalah firman, menyempurnakan segala karya Allah Bapa di sorga, sehingga segala sesuatu klop dan penuhlah di dalam Kristus Yesus segala janji dan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan firman Tuhan pada kesempatan ini bahwa Injil adalah keselamatan Allah, bahwa Injil adalah keselamatan yang dari Allah, bahwa Injil adalah berita sukacita yang menyelamatkan, yang bersumber dari Allah, tapi dibawa dan berada dalam diri Yesus Kristus. Injil itu adalah berita keselamatan. Berita keselamatan itu sudah menjadi manusia berada dalam diri Yesus. Sebagai Injil itu, dialah kekuatan yang nyata dalam kehidupan umat manusia. Keselamatan yang dibawa oleh Injil atau yang dibawa oleh Yesus itu menyangkut apa? Kan itu menjadi persoalannya. Jawabannya adalah menyangkut pertama adalah soal keselamatan tubuh dan jiwa, soul, bagian terdalam dari umat manusia itu sendiri. Dia bukan hanya secara fisik, bukan hanya yang kasat mata, tapi secara totality kehidupan manusia, tubuh dan jiwanya diselamatkan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Mengapa dikatakan dia mampu menyelamatkan tubuh jiwa umat manusia? Karena dia adalah roh. Dia yang adalah yang fisik, tapi dia adalah yang Allah telah mati, dan dia satu-satunya yang bangkit hidup. Karena itu orang yang percaya kepadanya bisa membangkitkan dari mati dan hidup bersama-sama dengan dia. Tubuh dan jiwa mereka diselamatkan secara total dan dibawa oleh Yesus Kristus naik ke sorga. Saudaraku yang kekasih, keselamatan bukan berarti tidak ada pergumulan. Keselamatan yang dari Allah bukan berarti bebas dari bahaya. Bahaya yang fisik, bahaya yang kasat mata. Karena soal iman, karena soal keselamatan jiwa bukan soal fisik. Soal tubuh yang diselamatkan secara iman bukan soal yang kelihatan. Karena itu jangan salah Bapak Ibu yang kekasih, orang yang diselamatkan tubuh, jiwa dan rohnya dalam nama Yesus bukan berarti tanpa pergumulan, tanpa tantangan, tanpa kesulitan di tengah-tengah dunia ini. Dalam ungkapan lain dikatakan keselamatan yang dari Allah bukan berarti tanpa kesulitan. Sekalipun kita memiliki keselamatan yang dari Allah, bukan berarti tanpa pikiran dengan yang lain. Tapi yang pasti iman saya, kepercayaan saya diselamatkan dan mengatakan bahwa itu bersumber dari Allah.
Iman saya itu, keselamatan itu bersumber dari Allah dalam nama Yesus Kristus. Tanpa Yesus menyelamatkan kita, kita akan tetap menjadi manusia yang diperbudak oleh dosa, yang diperhamba oleh dosa, yang hilang ditelan oleh kuasa dosa di tengah-tengah dunia ini. Pemahaman tentang keselamatan yang dari Allah dibawa oleh Injil, dan Injil merupakan keselamatan yang dari Allah, termasuk pusat inti dari pemahaman teologi Paulus yang diberikan kepada orang-orang beriman yang ada di Roma, karena mereka sempat merasakan bahwa keselamatan itu bersumber dari dewa, dari kaisar, bersumber dari hukum, bersumber dari ajaran-ajaran nenek moyang. Dan kini Rasul Paulus mau membenarkan, mau meluruskan pemahaman itu, bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Allah, dan kekuatannya adalah Injil, yakni Yesus Kristus. Sederhananya, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan secara total kehidupan manusia. Selain itu dikatakan bahwasanya ada istilah dikayusun, dibenarkan. Manusia umat percaya tidak bisa benar oleh karena kehidupannya. Mereka dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh Injil. Mereka hanya bisa sebatas menyelamatkan hal-hal yang fisik, hal-hal yang rohani, hal-hal kehidupan secara total. Untuk sampai masuk ke surga adalah upaya Allah dalam nama Yesus menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Itu bagian pertama. Bagian kedua kita lihat dalam ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Berarti ada tertulis, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang kekasih, kita ini tidak ada yang benar, semua bersalah, semua berdosa, tidak ada yang benar satu pun. Tapi kita dibenarkan Allah dalam nama Yesus, karena Yesus adalah anak Allah yang benar. Saudaraku yang kekasih, iman percaya kita menjadi salah satu peluang untuk membenarkan kita. Iman percaya kita yang taat di dalam menghadapi 1000 macam gelombang yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Iman percaya kita membenarkan kehidupan kita oleh karena kita taat kepada Allah, menyembah Dia, memuji, membesarkan nama Dia di setiap macam pergumulan dan pencobaan yang hadir dalam kehidupan kita ini. Itu yang dikehendaki oleh firman Tuhan dari tengah-tengah kehidupan kita. Tidak bisa disangkal tadinya orang-orang percaya di dalam wilayah kerajaan Roma dikejar-kejar, disakiti, dianiaya, dan mereka yang taat kepada Allah dalam nama Yesus akan dibenarkan oleh iman percaya mereka, dan mereka diselamatkan secara fisik, secara total, secara kasat mata, apalagi secara iman. Mereka sungguh-sungguh dibenarkan oleh Allah dalam nama Yesus. Iman percaya yang seperti inilah yang perlu dipupuk dalam kehidupan kita. Bisa Bapak Ibu di dunia ini pada masa kini, 2 tahun terakhir ini sepertinya dihempas oleh pergumulan hidup, dihempas oleh penyakit yang betul-betul mengancam jiwa kita, pikiran kita, menakutkan hati pikiran kita, menjadi orang yang paranoid. Tapi dalam kondisi seperti itu tidak boleh iman percaya kita gugur, hancur dan lemah. Harus tetap kokoh, memegang teguh Allah Bapa di surga dalam nama Yesus, supaya saudara dan saya dibenarkan dan diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, dalam konteks gereja Kristen Protestan Angkola, gereja kita yang sekarang ini berulang tahun yang ke-46, kembali firman Tuhan datang bersama-sama kita mengatakan, tetaplah iman percayamu kokoh, supaya engkau dibenarkan oleh Allah dalam mengarungi yang ke-46 tahun ini. Banyak pencobaan yang terjadi di tengah-tengah gereja secara pribadi, kelompok keluarga,
tapi biarlah kokoh tetap beriman kepada Allah. Karena Allah yang menyelamatkan, Injil yang menyelamatkan, sudah hidup bersama-sama saudara dan saya. Firman-Nya tetap menghidupkan, menyelamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang memasuki semua persendian dari tubuh kami, semua aspek kehidupan kami, membuat kami nyaman dan senang, penuh bahagia. Terima kasih atas firman Tuhan. Kami akan tetap kokoh biarpun 1000 macam pencobaan yang hadir dalam kehidupan kami. Kami akan taat mengimani Allah Bapa dalam nama Yesus yang menyelamatkan kami. Ini doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bangkit itu.